Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Rizky Nurfadilah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Bisnis. Saya di sini akan membahas atau mengulang kembali materi yang telah disampaikan di pertemuan 12, yaitu tentang paragraf. Saya akan menerangkan tentang apa itu pengertian paragraf, tujuan, jenis, ciri-ciri, dan juga contoh lengkapnya. Pembahasan pertama, saya akan membahas tentang pengertian paragraf. Apa sih pengertian paragraf ini? Paragraf adalah kesatuan pokok pikiran yang terdiri atas beberapa kalimat. Sebuah paragraf terdiri atas satu pokok pikiran atau satu gagasan utama. Menurut salah satu ahli, yaitu menurut Hayer pada tahun 2011, paragraf adalah satuan bahasa yang terdiri atas dua buah kalimat atau lebih yang saling berkaitan, memiliki satu kesatuan yang utuh dan juga padu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disebut KBBI, menyatakan bahwa paragraf ini adalah bagian bab dalam suatu karangan. Biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Untuk yang selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan membentuk paragraf. Penulisan paragraf sering ditandai dengan penulisan kalimat yang menjorok ke dalam. Selain itu, penulis dapat menentukan spasi untuk membedakan jarak antar paragraf. Tujuan membentuk paragraf ini sendiri yaitu yang pertama, membedakan penulisan dalam merinci ide pokok. Yang kedua, membedakan pembaca dalam memahami pokok pikiran suatu karya tulis. Dan yang terakhir, memberikan perhentian yang formal sehingga pembaca dapat beristirahat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi paragraf ini. Menurut Alek dan Ahmad pada tahun 2011, fungsi paragraf antara lain: yang pertama, mengekspresikan gagasan tertulis ke dalam kalimat yang tersusun secara logis. Kemudian yang kedua, menandai pergantian gagasan baru setiap paragraf. Yang ketiga, memudahkan penulis dalam mengatur gagasan. Dan yang terakhir, memudahkan pembaca dalam memahami tulisan. Untuk yang selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis-jenis paragraf. Karena sudah kita ketahui bahwa paragraf bukan hanya tentang satu paragraf saja, ada beberapa. Menurut Spinoza, paragraf dikelompokkan menjadi tiga. Ketiga kelompok paragraf tersebut antara lain paragraf menurut posisi kalimat topik, menurut isinya, dan juga fungsinya. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf berdasarkan posisi kalimat topik. Kelompok paragraf menurut posisi kalimat topiknya dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, yang ketiga paragraf deduktif, yang keempat induktif, dan paragraf penuh kalimat topik. Nah, kemudian apa sih paragraf deduktif ini? Paragraf deduktif adalah paragraf yang memilih kalimat topik atau kalimat utama di awal paragraf. Paragraf ini menyajikan permasalahan di awal para paragraf dan kemudian menyajikan rinciannya atau uraian masalah. Kemudian ada paragraf induktif. Pengertian dari paragraf induktif ini adalah paragraf yang memiliki kalimat topik atau kalimat utama di akhir kalimat. Teknik penyajian ini pun dilakukan dengan cara menyajikan penjelasan terlebih dahulu dan kemudian menyajikan kalimat topik atau kalimat utama. Selanjutnya, paragraf deduktif induktif. Paragraf deduktif induktif merupakan paragraf yang memiliki kalimat topik atau kalimat utama yang terletak di awal dan di akhir kalimat tersebut. Kalimat di akhir paragraf merupakan penegasan kembali dari gagasan utama yang terdapat di awal paragraf. Kemudian yang terakhir, paragraf penuh kalimat topik. Paragraf penuh kalimat topik memiliki kalimat topik atau kalimat utama di seluruh paragraf. Jenis paragraf ini pun terbentuk dari kalimat topik atau kalimat utama dari seluruh paragraf. Hal ini menyebabkan tidak ada satupun kalimat dalam paragraf yang tidak termasuk ke dalam kalimat topik atau kalimat utama. Setelah saya membahas jenis-jenis paragraf berdasarkan posisi kalimat topik, selanjutnya membahas jenis-jenis paragraf menurut isinya. Menurut
Menurut isinya, paragraf ini dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama paragraf persuasif, yang kedua paragraf argumentatif, yang ketiga paragraf naratif, yang keempat paragraf deskriptif, dan yang terakhir paragraf ekspositoris. Kemudian jenis paragraf menurut fungsinya. Menurut fungsinya, paragraf dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama paragraf pembuka, yang kedua paragraf penghubung, dan yang ketiga paragraf penutup. Apa sih yang paragraf pembuka ini? Yang pertama nih, paragraf pembuka bertujuan untuk mengawali atau membuka sebuah karya tulis. Salah satu ahli, yaitu menurut Spinoza pada tahun 2009, paragraf ini berfungsi untuk menghantarkan pokok pembicaraan, menarik minat dan perhatian pembaca, dan menyiapkan atau menata pikiran pembaca untuk mengetahui isi karangan. Hal yang dapat dilakukan untuk menarik perhatian pembaca adalah yang pertama, memberikan kutipan, peribahasa, anekdot, dan definisi. Yang kedua, memberikan uraian penting tentang pokok pembicaraan. Yang ketiga, memberikan maksud dan tujuan penulisan. Yang keempat atau yang terakhir, memberikan sebuah pertanyaan. Kemudian yang selanjutnya paragraf penghubung. Paragraf penghubung dapat disebut dengan paragraf isi. Paragraf ini bertujuan untuk mengembangkan topik atau pokok pembicaraan yang telah dirumuskan pada paragraf pembuka. Paragraf ini pun berfungsi untuk menjelaskan inti persoalan. Yang kedua, menjelaskan persoalan dengan contoh dan rincian. Yang ketiga, memberikan analisis terhadap pokok persoalan. Dan yang terakhir atau yang keempat, mempersiapkan dasar atau landasan bagi simpulan. Kemudian yang terakhir ada paragraf penutup. Paragraf penutup berisi simpulan dari sebuah karya tulis. Paragraf ini dimaksudkan sebagai penutup atau bagian akhir dari karya tulis. Paragraf ini pun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyajian paragraf ini, yaitu yang pertama, sebagai bagian penutup, paragraf ini tidak boleh terlalu panjang. Yang kedua, isi paragraf berisi simpulan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, sebagai simpulan yang paling akhir dibaca, hendaknya paragraf dapat memberikan kesan yang mendalam bagi pembaca tersebut. Setelah membahas jenis-jenis tentang paragraf ini, selanjutnya saya akan membahas tentang syarat-syarat penyusun paragraf. Sebuah paragraf yang efektif harus memiliki 3 syarat. Ketiga syarat tersebut adalah adanya kesatuan, adanya kepaduan, dan adanya pengembangan paragraf. Dahulu kita bahas kesatuan paragraf. Apa sih kesatuan paragraf ini? Kesatuan paragraf ialah suatu paragraf yang memiliki kesatuan apabila seluruh kalimat dalam paragraf tersebut membahas satu ide pokok atau gagasan. Apabila terdapat kalimat yang menyimpang dari gagasan yang sedang dibahas, maka paragraf tersebut memiliki lebih dari satu ide pokok atau gagasan. Untuk menghindari hal tersebut, penulis dapat membuat kerangka paragraf terlebih dahulu. Menurut salah satu para ahli, yaitu menurut Syamsuddin, pada tahun 1994 terdapat 5 langkah praktis yang dapat dilakukan untuk membuat sebuah paragraf. 5 langkah tersebut antara lain, yang pertama, menentukan topik terlebih dahulu untuk suatu paragraf. Atau topik paragraf merupakan kalimat inti dari kalimat utama dalam paragraf. Yang kedua, mencatat seluruh hal yang berkaitan dengan ide pokok paragraf. Tidak perlu kalimat panjang, cukup dengan kalimat pokok lalu seleksi unsur yang tepat dan berhubungan dengan topik tersebut. Yang ketiga, menyusun secara sistematis unsur-unsur bagi paragraf yang diawali dengan topik dan dilanjutkan dengan unsur penjelasannya. Yang keempat, menentukan gaya penulisan seperti menentukan posisi kalimat topik di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir paragraf. Dan untuk yang kelima atau yang terakhir, menjadikan seluruh unsur berurutan menjadi satu kalimat untuk satu unsur. Selanjutnya kita akan membahas kepaduan paragrafnya. Apa sih kepaduan paragraf ini? Kepaduan paragraf dapat tercipta apabila aliran kalimat yang dibaca lancar dan logis. Permasalahan yang muncul dalam membuat sebuah paragraf adalah kalimat
tersusun secara tidak logis dan memiliki logika berpikir yang tidak jelas. Bahkan terdapat beberapa kalimat yang tidak berhubungan dengan kalimat topik. Oleh karena itu, diperlukan pengait antar kalimat agar tercipta paragraf yang padu. Istilah pengait antar kalimat adalah kata atau frasa yang berfungsi untuk memadukan paragraf. Itu menurut HR tahun 2011. Pengait antar kalimat ini dapat berupa pengait antar kalimat dan pengait antar paragraf. Selanjutnya atau yang terakhir, pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf adalah penambahan keterangan dalam bentuk kalimat penjelas terhadap ide pokok atau suatu gagasan. Dalam kalimat pokok, penambahan ide atau rincian gagasan utama ini dilakukan dalam urutan yang teratur dan logis. Selanjutnya kita akan membahas tentang kalimat yang membentuk paragraf. Ternyata ada kalimat yang dapat membentuk paragraf, ya dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama kalimat utama dan yang kedua kalimat penjelas. Berdasarkan fungsinya, kalimat yang membentuk paragraf dikelompokkan menjadi dua, yaitu kalimat topik atau kalimat utama dan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Apa sih kalimat topik atau kalimat utama? Adalah kalimat yang membuat ide pokok atau gagasan utama paragraf. Sedangkan kalimat penjelas atau kalimat pendukung adalah kalimat yang memiliki fungsi untuk menjelaskan atau mendukung ide pokok atau gagasan utama tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kalimat utama atau kalimat topik terlebih dahulu. Ciri-ciri kalimat utama atau kalimat topik antara lain, yang pertama, melihat kalimat utama merupakan kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Yang kedua, mengandung permasalahan yang dapat dirinci dan diuraikan secara lebih lanjut. Yang ketiga, memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Untuk yang keempat atau yang terakhir, dapat dibentuk tanpa kata sambung dan frasa transisi. Yang selanjutnya, ciri-ciri kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Ada 4, yaitu yang pertama, merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Yang kedua, arti kalimat penjelas atau kalimat pendukung dapat diketahui jika dihubungkan dengan kalimat lain dalam suatu paragraf. Yang ketiga, memerlukan bantuan kata sambung dan frasa transisi dalam membentuk kalimat. Dan yang keempat, isi dari kalimat pendukung dapat berupa rincian, penjelasan, contoh, dan data tambahan yang bersifat mendukung atau menjelaskan kalimat topik tersebut. Selanjutnya saya akan membahas kerangka paragraf dan juga saya akan memberikan contoh tentang kerangka paragraf tersebut ini. Apa sih kerangka paragraf ini? Kerangka paragraf adalah suatu rancangan yang terdiri atas gagasan atau ide pokok karya, tulisan yang disusun secara sistematis. Kerangka paragraf ini dapat dibuat sebelum menyusun suatu paragraf. Membuat kerangka paragraf dapat digunakan untuk membantu penulis dalam menentukan ide pokok paragraf dan mengembangkan paragraf. Kurang lebih contohnya seperti itu ya. Kemudian saya akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf merupakan salah satu cara untuk menambahkan keterangan dan rincian terhadap ide pokok atau gagasan dalam suatu paragraf. Beberapa teknik atau cara dalam pengembangan paragraf yaitu teknik pengembangan dengan klimaks, sudut pandang, perbandingan, dan pertentangan, analogi, proses, sebab, akibat, umum khusus, dan klasifikasi. Untuk teknik pengembangan dengan klimaks, teknik pengembangan paragraf dengan teknik klimaks diawali dengan gagasan yang dijelaskan secara rinci ke dalam gagasan bawahan atau pendukung. Rincian gagasan bawahan atau pendukung dengan kalimat penjelas di awal dengan posisi yang lebih rendah dan secara bertahap berubah menuju ke arah kalimat penjelas yang lebih tinggi posisinya hingga pada akhirnya berada pada posisi paling tinggi atau disebut klimaks. Untuk contohnya saya akan berikan contoh berupa gambar seperti ini.
Kemudian saya akan membahas tentang teknik pengembangan dengan sudut pandang. Teknik pengembangan dengan teknik sudut pandang dibedakan menjadi dua. Teknik pengembangan sudut pandang tersebut adalah teknik berdasarkan urutan ruang dan urutan waktu. Kemudian yang selanjutnya teknik pengembangan berdasarkan urutan ruang. Pengembangan paragraf dengan teknik ini dilakukan berdasarkan urutan ruang. Penulis harus menguraikan secara berurutan dari yang pertama dilihat, kedua, ketiga, dan seterusnya. Hal ini akan menyebabkan penulis tidak akan menjelaskan ruangan yang belum ia lihat. Untuk contohnya, saya akan berikan contoh berupa gambar seperti ini, tulisan gambar teks seperti ini. Kemudian saya akan membahas tentang teknik pengembangan berdasarkan urutan waktu, dan untuk contohnya saya akan berikan gambar teks, maksudnya berupa teks di akhir setelah saya menjelaskan tentang teknik pengembangan berdasarkan urutan waktu ini. Pengembangan paragraf dengan teknik ini dilakukan berdasarkan urutan waktu. Teknik pengembangan ini dapat menggunakan urutan waktu maju dan urutan waktu mundur. Selanjutnya, teknik pengembangan dengan perbandingan dan pertentangan. Pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan cara membandingkan atau melakukan pertentangan terhadap dua hal. Hal yang dibandingkan harus memiliki tingkatan yang sama dan kedua hal tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Selanjutnya, teknik pengembangan dengan analog. Teknik pengembangan paragraf dengan analog dapat dilakukan dengan cara membandingkan dua hal yang memiliki kesamaan bentuk atau fungsi. Teknik ini membandingkan sesuatu yang umum dengan suatu hal yang tidak umum. Teknik pengembangan ini biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu gagasan atau ide yang rumit dengan suatu hal sederhana yang dikenal dan mudah dimengerti oleh pembaca. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengembangan dengan proses. Teknik pengembangan paragraf dengan teknik proses merupakan suatu urutan tindakan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Suatu paragraf yang menggunakan teknik ini ditandai dengan adanya isi paragraf yang menguraikan suatu proses untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Ada teknik pengembangan dengan sebab akibat. Teknik pengembangan dengan sebab akibat menjelaskan tentang sebab akibat gagasan pokok yang sedang dibahas. Kemudian selanjutnya ialah teknik pengembangan dengan umum khusus. Teknik pengembangan dengan umum khusus ini merupakan salah satu teknik yang banyak digunakan dalam mengembangkan gagasan paragraf karangan ilmiah. Hal ini dikarenakan teknik pengembangannya memberikan kesan yang teratur pada paragraf yang dikembangkan. Selanjutnya yang terakhir, teknik pengembangan dengan klasifikasi. Pengembangan paragraf dengan teknik klasifikasi dapat dilakukan dengan cara mengelompokkan benda-benda atau bukan benda yang memiliki kesamaan ciri, misalnya sifat, bentuk. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang pembahasan paragraf ini. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.